Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Nur Aulia. Saya mahasiswa Universitas Muria Kudus dengan NIM 2020531125. Baik, kali ini saya akan membahas tema tentang realisasi HAM dan demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai seorang manusia, ada hak yang melekat pada diri kita semenjak kita dilahirkan ke dunia. Hak tersebut dinamakan hak asasi manusia yang disingkat HAM. Apa sih contoh hak asasi manusia di kehidupan sehari-hari itu? Nah, kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk mengetahui beberapa contoh hak asasi manusia di sekitar kita. Di sini contoh penerapan HAM dalam kehidupan sehari-hari yaitu seperti kebebasan hidup, menyampaikan pendapat, kebebasan beragama dan berpikir, dan lain sebagainya. Selanjutnya, demokrasi. Seperti yang kita tahu, Indonesia adalah negara demokrasi, merupakan negara yang menganut paham kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Dapat dikatakan yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita telah sering menemukan bentuk penerapan dari demokrasi, mulai dari pemilihan presiden sampai pada pemilihan kepala desa, atau yang lebih kecil, yaitu pemilihan struktur kelas bagi anak-anak yang masih menempuh jenjang pendidikan. Adapun contoh penerapan demokrasi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu seperti mendengarkan nasihat orang tua, menyampaikan keinginan dengan cara yang baik, memberikan saran dan menyampaikan pendapat, bersikap terbuka dan jujur, mengutamakan musyawarah mufakat, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan mempraktekkan salah satu contoh penerapan HAM dan demokrasi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tentang penyampaian pendapat. Oke, contohnya sebagai berikut. Hai Kak, apa kabar? Alhamdulillah baik, kamu sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik juga. Oh iya, ini kan masa pandemi, Dek. Bagaimana proses pembelajaran perkuliahan kamu? Proses pembelajaran perkuliahanku saat ini sementara pakai daring ya? Daring dulu, Kak. Ya, kalau dipikir-pikir itu pembelajaran lewat daring itu ada sisi negatif dan sisi positifnya juga. Kalau menurut saya itu terutama untuk anak SD itu loh. Kalau pendapat kamu bagaimana? Dari pendapatku, untuk seorang guru terutama yang mengajar di jenjang SD harus dapat menyampaikan pembelajaran yang lebih efektif dan kreatif. Menurutmu pembelajaran yang bagaimana yang lebih efektif untuk anak SD di masa pandemi ini? Mungkin selain daring dapat dilakukan dengan pembelajaran metode visit home. Karena kalau hanya mengendalikan pembelajaran daring, anak-anak akan merasa jenuh. Oke, bisa juga sih. Kalau menurut kamu itu apa sih COVID itu? Dari pendapat aku ya, Kak. Pendapatmu sendiri, COVID itu apa yang saat pandemi ini yang sedang berlangsung? Dari pendapatku, COVID adalah salah satu wabah atau virus yang telah memakan dan mengenai banyak orang dalam per bulannya. Lihat aja tuh Kak di berita TV. Dalam kasus COVID sendiri yang terkena positif terus meningkat secara signifikan. Jadi dalam ini telah menimbulkan kepanikan dan silang pendapat yang ditimbulkan di luar konteks penanganan virus itu sendiri. Bahkan menjadi komoditas politik dan ekonomi. Soalnya tuh, masih banyak masyarakat yang belum sadar akan pentingnya mematuhi protokol kesehatan. Sehingga banyak masyarakat yang masih mengabaikan pentingnya menjaga kesehatan di saat seperti ini. Harusnya kan nggak gitu, Kak. Kita sebagai warga masyarakat kan harus mematuhi protokol kesehatan yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Itu ya masuk juga pendapat kamu. Karena perang melawan virus corona kan adalah arena perjuangan kemanusiaan, bukan arena politik maupun ekonomi. Oke, bagus juga pendapatmu. Ini pertanyaan yang terakhir ya. Kalau menurut kamu sendiri itu cara untuk melindungi diri dari virus itu bagaimana ya? Jadi, saran saya untuk semua masyarakat Indonesia, mari kita bersama-sama melawan corona dengan menerapkan 3M. Apa itu? Yaitu 3M. Menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer. Dan tidak lupa untuk menjaga kesehatan tentunya. Oke, terima kasih dari saya.